Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvianing Rahayu ingin menjelaskan tentang tokoh musik kontemporer yang berasal dari Jerman, yaitu Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven adalah seorang komponis klasik dari Jerman. Ia lahir pada Desember 1770 di Bonn, Jerman, dan meninggal pada 26 Maret 1827 di Wina, Austria. Sebelum wafat di usia 56 tahun pada 20 Maret 1827, Beethoven sudah kehilangan pendengaran pada umur 20-an dan kemudian menjadi tuli permanen sekitar 20 tahun kemudian. Karyanya yang terkenal adalah Simfoni kelima dan kesembilan, dan juga lagu piano Für Elise. Ia dipandang sebagai salah satu komponis yang terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan zaman romantik. Meskipun ia tak lagi bisa bermain dalam konser, ia terus mencipta musik dan pada masa ini mencipta sebagian karya-karyanya yang terbesar. Ia menjalani sisa hidupnya di Wina dan tak pernah menikah. Kakek Beethoven, Ludwig Louis van Beethoven, 1712 hingga 1773, bertugas sebagai penyanyi di kapel Istana Bonn. Ayahnya, Johann van Beethoven, 1740 hingga 1792, bekerja sebagai penyanyi tenor untuk Pangeran Bonn dari tahun 1752. Ibunya bernama Maria Magdalena Cavendish, 1767 hingga 1787. Johann van Beethoven memaksa anaknya latihan piano berjam-jam karena menginginkan anaknya menjadi anak ajaib seperti Mozart. Beethoven mengadakan konser pertamanya pada tanggal 26 Maret 1778, tetapi kepandaiannya tak setara dengan Mozart pada usia yang sama. Guru komposisi pertama Beethoven adalah Christian Gottlob Nivi, 1748 hingga 1798. Nivi yang melihat bakat musik Beethoven mengajari Beethoven memainkan komposisi-komposisi milik Bach dan cara berimprovisasi. Dia juga membantu Beethoven menerbitkan. Pada 1787, Beethoven pergi ke Wina atas perintah pangeran. Di sana ia bertemu dengan Mozart dan memainkan piano di depannya. Mozart sangat kagum dengan Beethoven dan dia mengatakan bahwa Beethoven bisa menjadi musikus besar pada masa depan nanti. Kunjungan Beethoven hanya sementara karena uangnya habis. Dia juga dipanggil pulang ke Bonn karena ibunya sakit parah akibat TBC, yang kemudian merenggut nyawanya pada 17 Juli 1787. Beethoven terbeban mengurusi kedua adiknya yang masih kecil, karena ayahnya pemabuk dan menghambur-hamburkan uang untuk alkohol. Beethoven meminta agar gaji ayahnya diberikan kepadanya. Beethoven mendapat penghasilan tetap dengan memberi les piano kepada keluarga bangsawan. Beethoven tentunya memiliki karya-karya musik yang sangat luar biasa dan sangat terkenal di seluruh dunia. Yang pertama, Simfoni Eroica. Simfoni Eroica Beethoven yang diselesaikan pada tahun 1804 mengubah dunia dan mungkin merupakan karyanya yang menentukan. Dalam sekejap, musik orkestra berpindah ke dimensi lain dengan konsepsi yang luas dan muatan emosional serta jangkauan yang melampaui apapun yang pernah diimpikan sebelumnya. Keringkasan dan simetri klasik Mozart yang tepat tertinggal. Yang kedua ada Simfoni nomor 9. Simfoni nomor 9 Beethoven adalah salah satu komposisi terbesar Beethoven dan salah satu simfoni terhebat yang pernah dibuat. Simfoni nomor 9 juga dikenal sebagai simfoni paduan suara karena gerakan terakhirnya menampilkan 4 penyanyi solo vokal dan sebuah paduan suara yang menyanyikan setting puisi Schiller Andie Freude atau Ode to Joy. Yang ketiga adalah piano sonata. Beethoven menulis 32 piano sonata. 3 yang terakhir merupakan trilogi yang dimiliki bersama. Yang pertama dari ketiganya, nomor 30 di E adalah salah satu karya terindah yang ditulisnya dan lebih pendek dibandingkan beberapa pendahulunya.
dengan permukaan kristal yang menyembunyikan misteri besar dan seluk-beluk bentuk dan harmoni. Yang keempat ada kuartet tenar. Konser Kaisar tidak dinamakan demikian oleh Beethoven, namun memiliki keagungan yang tersisa, dengan permukaan yang luas dan nuansa kunci utama atau menyamarkan intensitas harmonik dan tematik yang membuatnya menjadi pertunjukan hebat bagi solois. Yang kelima ada simfoni. Simfoni adalah karya yang cerah dan penayangan perdananya pada sebuah konser untuk tentara yang terluka pada pertempuran Hanau tahun 1813. Sangat membawa keberuntungan seperti perayaan di akhir mimpi buruk perang. Yang keenam ada Fidelio. Beethoven bukanlah orang yang natural dalam hal opera, terlalu berpikiran tinggi dan terlalu idealis untuk dunia drama yang kotor dan nuansa motivasi manusia. Tetapi Fidelio, satu-satunya usahanya dalam genre ini, memiliki periode-periode yang mencengangkan dan berkobar-kobar yang lebih dari sekadar mengimbanginya, momennya yang tidak merata. Yang ketujuh ada Simfoni nomor 5. Simfoni nomor 5 Beethoven adalah salah satu simfoni yang paling sering dibawakan dan salah satu komposisi paling terkenal dalam musik klasik. Simfoni ini dimulai dengan motif pembuka 4 nada khas yang muncul dalam berbagai bentuk sepanjang karya, yang menurut dugaan Beethoven digambarkan sebagai sekretaris dan penulis biografinya Anton Schindler sebagai nasib mengetuk pintu. Yang ke-8 ada konser biola. Konser biola ditulis 2 kali dengan cepat di tengah periode yang sangat kreatif. Violin Concerto Indie, karya lirik Beethoven yang paling konsisten, memungkinkan dia untuk mengekspresikan ketenangan musik yang murni, sementara sisi yang lebih intens muncul dalam komposisi seperti Coriolan Overture. Dan yang terakhir ada biola sonata. Sonata ini ditulis beberapa bulan sebelum simfoni ketiga dan seperti banyak karya pada periode ini menunjukkan perjuangan yang besar dan penuh kegelisahan. Sekian video penjelasan dari saya mengenai tokoh musik kontemporer Ludwig van Beethoven. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah penyebutan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.